saat mengawali permainan dengan pion ke E4. Di sini hitam membalas dengan pion ke D5. Ini dikenal dengan nama Scandinavian. Untuk menang dengan cepat, putih dapat menggunakan Blackmar Gambit, yaitu pion ke D4, menggratiskan pion. Ada Blackmar Gambit ditolak, ada juga Blackmar Gambit diterima. Blackmar Gambit ditolak, hitam tidak pion kali pion E4, tapi menggerakkan yang lainnya. Misalkan hitam membalas dengan kuda ke C6, atau hitam membalas dengan memajukan pion ke C6, dan yang lainnya. Blackmar Gambit diterima, yaitu hitam pion kali pion, menerima tawaran pion gratis dari putih. Semuanya akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas pion kali pion. Dan putih akan menggerakkan kuda ke C3 mengancam pion. Kuda C3 ini adalah langkah awal dari putih memberikan jebakan agar hitam fokus pada pion E4 yang saat ini terancam kuda. Ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan hitam untuk melindungi pionnya. Bisa dengan gajah ke F5, bisa dengan kuda ke F6, dan juga di posisi ini terkadang hitam membiarkan pionnya dengan menggerakkan kuda ke C6, memberi serangan terhadap pion D4. Pertama, kita akan bahas kesalahan-kesalahan hitam dari gerakan gajah ke F5, berusaha mempertahankan pionnya dengan gajahnya. Nah, pada posisi ini putih akan memberikan jebakan kedua, yaitu menggerakkan menterinya ke E2. Jebakannya yaitu pion D4 yang digratiskan. Buat hitam yang terjebak dengan posisi ini akan melakukan menteri kali pion, karena bisa sekaligus menambah perlindungan terhadap pionnya yang saat ini terancam. Maka hitam akan kalah di sini, bisa kehilangan benteng. Bahkan langkah paling parah akan berujung skakmat dengan sangat singkat. Bagaimana gerakan putih selanjutnya? Putih akan menggerakkan menteri ke B5, skak, sekaligus mengancam gajah. Jika kuda yang menutup, ini termasuk langkah terbaik dari hitam, karena hitam hanya akan kehilangan gajah saja saat ini. Tapi jika gajah yang saat ini terancam yang menutup, hitam akan kehilangan bentengnya. Bahkan lebih parahnya lagi, jika hitam melakukan kesalahan fatal, hitam bisa tewas dengan cepat. Menteri akan kali B7, dan benteng tidak dapat diselamatkan. Bagaimana bang, jika gajah ke C6 berusaha mempertahankan bentengnya? Ya, tetap saja benteng akan hilang, karena gajah akan ke B5. Gajah tidak dapat kali menteri karena open skak terkunci gajah. Jika menteri ke D7, gajah akan kali gajah. Langkah terbaik hitam itu kuda kali gajah, dan menteri kali benteng skak. Lalu apa sih bang yang akan terjadi jika menteri kali gajah? Ya, itu adalah langkah yang paling fatal dari hitam. Putih dapat leluasa masuk ke C8 dan skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat menteri mengancam benteng. Tadi kan gajah ke C6, lalu gajah ke B5, dan di sini gajah kali gajah. Maka kuda kali gajah mengancam menteri. Jadi tetap saja benteng tidak dapat diselamatkan. Apalagi jika menteri ke B4 skak, gajah akan menutup, mengancam menteri, dan keselamatan menteri terancam karena ada ancaman skakmat pada petak C8. Yang dilakukan hitam cuman cari lupa saja. Misalkan menteri kali pion mengancam benteng,
menteri ke-8 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih kuda ke C3, hitam mempertahankan pionnya dengan kuda ke F6. Putih pion ke F3, menyerang pion. Hitam pion kali pion. Lalu putih membuat perangkap lagi, yaitu menteri kali pion, meninggalkan perlindungan pada pion D4. Dengan bergeraknya menteri kali pion adalah serangan terhadap pion B7. Jadi hitam yang melihat posisi ini, gajah tidak akan keluar duluan mengancam menteri, karena menteri putih akan kali pion. Sehingga ancaman menteri terhadap pion D4 harus tertutup, karena kuda harus keluar ke D7 untuk melindungi bentengnya dengan menteri. Oke, kita lihat lagi posisi tadi, yaitu setelah menteri kali pion. Jika menteri kali pion, maka gajah akan ke F3 mengancam menteri. Dari pembahasan gajah mengancam menteri ini, akan ada banyak kemungkinan gerakan menteri yang akan kita bahas. Menteri bisa sekak dulu ke H4, bisa ke B4 mengancam pion, bisa juga ke E5 mengunci pergerakan gajah, bisa ke G4 mengajak pertukaran menteri. Kita akan bahas gerakan menteri ke B4 dulu, mengancam pion. Berarti putih akan roket panjang melindungi pion, sekaligus mengaktifkan serangan benteng. Pada posisi ini, pion hitam ada pada perlindungan menteri, dan posisi putih, menterinya sejalur dengan benteng. Ini adalah perangkap putih yang jarang gagal. Buat pemain hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya, akan terjebak dengan posisi ini, yaitu menggerakkan gajah ke G4 dengan harapan akan dapat benteng nantinya. Jika buat yang sudah menguasai gerakan-gerakan ini, ya jelas dong, ini tidak akan terjadi, karena sudah dipastikan kalah jika posisi sudah begini. Lalu, apa yang akan dilakukan putih? Lihat, target menteri duduk di petak F3 ini adalah pion B7. Lalu, lihat benteng D putih saat ini. Ini adalah serangan tersembunyi yang menutup pergerakan raja hitam. Maka kuda akan ke B5. Satu gerakan kuda saja, ada dua ancaman dari putih. Ancaman pertama yaitu pion C7. Jika gajah kali menteri, maka kuda kali C7 skakmat. Ancaman yang kedua yaitu jika hitam berusaha menyelamatkan rajanya, bisa dengan gajah balik lagi ke D7. Bisa juga kuda B menutup ke D7. Bisa dengan menteri ke A6 melindungi C7. Bisa juga dengan kuda ke A6 melindungi C7. Kita akan bahas satu persatu di sini. Pertama, jika gajah mundur ke D7 menutup serangan benteng, menteri akan kali pion B7 mengancam benteng. Jika hitam gajah ke C6 mengancam menteri mempertahankan bentengnya, menteri akan ke C8 skakmat. Kita lihat jika kuda B yang menutup ke D7. Jika kuda B menutup ke D7, ya tetap saja menteri kali B7.
Di sini hitam bisa saja kali benteng. Bisa juga benteng ke B8 mengancam menteri. Jika gajah kali benteng bertujuan untuk menukar benteng, ini bisa sekak menteri, yaitu kuda kali C7 sekak. Raja geser, menteri kali menteri. Tapi di sini ada langkah yang paling baik daripada sekak menteri, yaitu menteri kali benteng sekak. Kuda menutup, menteri kali kuda sekak. Raja turun, menteri kali C7 sekak. Raja ke D6, kuda ke D4 sekak. Raja ke D5, pion ke C4 sekak. Raja ke E4, menteri ke F4 sekak mat. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, menteri kali benteng sekak, pengorbanan menteri. Kuda kali menteri. Secara otomatis serangan benteng jadi terbuka. Kuda kali C7 sekak mat. Lalu bagaimana jika setelah kuda ke B5, tadi menteri ke A6? Jika menteri ke A6 melindungi C7, menteri kali B7. Jika gajah kali benteng, menteri ke C8 sekak mat. Jika setelah kuda ke B5 tadi, kuda ke A6, menteri kali pion. Benteng ke D8 mengajak pertukaran benteng. Ini adalah ancaman sekak mat benteng kali benteng putih. Maka kuda kali pion sekak. Kuda kali kuda, awas di sini. Jika menteri kali menteri dulu, jelas putih akan kalah, yaitu sekak mat di petak D1 kali benteng. Jadi benteng kali benteng terlebih dahulu, sekak. Raja kali benteng, barulah menteri kali menteri. Kita lihat lagi ke posisi saat gajah ke E3 mengancam menteri. Kita akan bahas gerakan menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri. Putih akan menghindari pertukaran ke F2. Dari posisi ini, ada kesalahan hitam yang paling mungkin dilakukan. Dimulai dari gerakan menteri ke B4. Yang tujuannya, selain mengancam pion B2, dia akan mengancam menteri dengan kuda nantinya ke G4. Setelah hitam rokade panjang melindungi pion, jika benar hitam menggerakkan kuda ke G4, mengancam menteri, maka putih akan mengancam menteri juga ke D5. Bedanya di sini, gerakan putih ini mempunyai serangan sekak mat tersembunyi yang bisa saja tidak diketahui hitam. Jika hitam tidak melihat ancaman sekak mat ini, kudanya akan kali menteri, karena setelahnya punya harapan akan dapat benteng. Sedangkan putih setelah kuda kali menteri tidak akan dapat apa-apa. Itu menurut hitam yang tidak tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal di sini setelah hitam kuda kali menteri, kuda putih akan kali C7 sekak mat. Lalu bagaimana jika hitam mengetahui ancaman sekak mat dari putih ini? Buat hitam yang merasa terancam sekak mat pada petak C7, pastinya akan menggerakkan menteri ke A5
Selain melindungi pion C7, menteri hitam ini sekaligus menyelamatkan diri dari ancaman seter kuda putih. Putih dapat menggerakkan gajah ke B5 sekak. Jika hitam berani menggerakkan menteri kali gajah, ya kuda kali C7 sekak mat. Tentunya di sini hitam akan menutupnya dengan pion. Dan putih gajah ke B6. Menutup perlindungan menteri ke petak C7. Jadinya kuda tidak dapat kali menteri. Karena kuda dapat bergerak ke C7 sekak mat. Atau juga pion tidak dapat kali gajah karena kuda ke C7 sekak mat juga. Lalu bagaimana jika menteri kali gajah? Apakah dapat menyelamatkan raja? Jika menteri kali gajah, maka menteri kali menteri. Jika hitam berani kali menteri kembali, kuda ke C7 sekak mat juga. Dan pada posisi ini, sebetulnya hitam dapat menyelamatkan rajanya sih. Jika gajah ke D7 menutup serangan benteng. Itu sih jika betul langkah-langkah selanjutnya. Putih akan sekak dulu dengan kuda ke C7. Raja geser, menteri kali pion menghindari ancaman kuda. Dan di sini hitam dapat menyelamatkan rajanya jika tidak salah bergerak. Langkah terbaik hitam itu menteri kali gajah. Tapi jika pion kali gajah, kuda ke E7 sekak. Gajah tidak dapat menangkap kuda karena open sekak. Raja geser, menteri ke E8 sekak. Gajah kali menteri. Benteng ke D8 sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang saat gajah mengancam menteri. Dan di sini kita akan membahas jika hitam menteri ke E5 mengunci pergerakan gajah. Pada posisi ini, putih jangan rokade panjang terlebih dahulu. Tapi amankan dulu petak G4 dari serangan gajah. Karena putih bisa kalah nantinya. Atau pergerakan putih dapat sedikit terhambat karena dapat kehilangan gajah dan benteng nantinya. Jadi di sini putih harus melindungi petak G4 terlebih dahulu dengan memajukan pion ke H3. Dan juga buat hitam yang akan mengeluarkan gajahnya akan memajukan pion terlebih dahulu, menghadang ancaman menteri terhadap pion B7. Barulah putih dapat melakukan rokade panjang. Dan kesalahan hitam kita akan bahas dari posisi ini. Ini adalah gerakan-gerakan yang umum dimainkan. Tapi putih banyak yang belum tahu trik untuk mengalahkan hitam di sini. Sehingga putih sering terlihat kewalahan saat menghadapi gerakan-gerakan hitam yang akan kita tunjukkan ini. Setelah putih rokade panjang, kita sering melihat pemain hitam menggerakkan gajah ke E6, menyerang petak A2, sekaligus menghadang pergerakan gajah ke C4. Sepintas gajah ini sangat menekan putih. Padahal ini awal dari kesalahan hitam karena menghalangi pergerakan pion E7. Putih akan menggerakkan gajah ke D3. Ini dilakukan putih karena nantinya akan mengeluarkan kuda ke E2. Jika kuda duluan yang bergerak ke E2, putih akan ketinggalan tempo permainan.
karena jalur serangan gajah akan terhambat kuda. Jadi ini adalah kunci pertama untuk melawan gerakan hitam seperti ini. Jadi itu ya penyebab kalian kalah menghadapi gerakan hitam seperti ini. Setelah kuda ke D7 membuka jalan rokade, barulah putih mengeluarkan kudanya ke E2. Dan kesalahan putih sering terjadi saat posisi hitam rokade panjang. Gajahnya kali pion. Padahal di sini putih tidak perlu kali pion, tapi gerakan saja gajah mengancam menteri. Setelah menteri pergi kan, gajah akan menguasai jalur pergerakan raja. Buat hitam untuk menghindari ancaman gajah ini, menterinya kadang pergi ke H5 mengajak pertukaran menteri. Terkadang juga bisa ke C5 dan bisa juga ke A5. Jika menteri ke H5, berarti hitam memanfaatkan keuntungan pionnya. Dia yang lebih unggul daripada putih. Jadi jika menteri kali menteri, hitam akan unggul. Itu menurut hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal dengan bergeraknya menteri ke H5, ini adalah gerakan yang sangat fatal. Karena dari posisi ini, putih hanya butuh 2 gerakan saja untuk mematikan hitam. Menteri kali pion sekap. Dan hitam tidak ada pilihan selain pion kali menteri. Secara otomatis, jalur putih A6 jadi tidak ada pelindung. Dan gajah dapat bergerak ke A6 skakmat. Kita lihat lagi ke posisi gajah mengancam menteri. Di sini menteri ke C5. Pada pergerakan menteri ke C5 ini, putih juga dapat mengakalinya agar terjadi gerakan seperti tadi, yaitu dengan memajukan pion ke B3, memancing hitam agar hitam melakukan sekak ke A3. Raja geser ke B1. Buat hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya, akan menyerang dengan pion. Di sini kita sering lihat putih kewalahan. Padahal ini adalah gerakan yang sangat fatal dari hitam. Ya, seperti tadi, menteri kali pion sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6 skakmat. Lalu kadang juga kita sering lihat pada posisi ini hitam menggerakkan kuda ke C5. Cara mengakalinya beri saja jebakan, yaitu gerakan saja kuda ke A4 menutup pergerakan menteri ke petak A6. Jika kuda kali gajah, ya jelas gerakan tadi tidak akan terjadi. Tapi buat hitam yang ingin menyerang pion A2, jelas dong kuda kali kuda. Karena setelah pion kali kuda, hitam dapat sekak di petak A2. Tapi kan itu cuman jebakan putih. Karena putih cuman mengakali agar menteri dapat kali pion sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6 skakmat. Dan untuk pergerakan menteri ke A5 juga, kita putih dapat mengakalinya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kuda ke C3. Tadi kan kita sudah membahas jika gajah ke F5 melindungi pion, dan jika kuda ke F6 melindungi pion. Dan di sini kita akan menunjukkan jika hitam membalas dengan kuda ke C6 menyerang pion D4.
maka putih akan memajukan pion ke D5 menyerang kuda. Langkah terbaik hitam itu menggerakkan kuda ke B4, dan putih dapat memajukan pion terlebih dahulu, mengusir kuda. Kuda ke A6, menteri ke D3. Kemungkinan hitam akan memajukan pion ke F5, mempertahankan pionnya yang saat ini terancam. Lalu gajah ke B5, seka. Jika ditutup dengan gajah, permainan masih dapat seimbang. Tapi jika ditutupnya dengan pion, maka pion kali pion. Ini adalah salah satu kesalahan hitam, karena merasa menang telah mendapatkan menteri. Menteri kali menteri, dan putih pion kali pion, sekak dengan gajah. Setelah raja geser, bisa dipastikan putih dapat memenangkan permainan, karena pion kali benteng promosi menteri. Putih dipastikan unggul karena sudah dapat benteng. Dan jika saat kuda diancam tadi bergerak ke E5, masih sama, menteri akan bergerak ke D4, dan kuda jadi terancam menteri. Jika pion ke F6 melindungi, permainan masih dapat seimbang. Jika dilindungi dengan menteri, putih akan unggul 1 perwira. Kuda akan bergerak ke B5 mengancam menteri. Jika menteri ke B6 melindungi pion C7, putih akan kali kuda. Jika menteri ke E6 melindungi kudanya, maka kuda kali pion, sekak benteng. Raja geser, kuda kali benteng. Dan pada posisi terancam ini, jika hitam tidak melindungi kudanya, misalkan kuda bergerak ke G6, menghindari ancaman menteri, maka gajah ke B5, sekak. Ya, seperti tadi saja. Jika gajah menutup, permainan masih dapat seimbang. Tapi buat hitam yang ada harapan akan dapat menteri, pasti akan menutupnya dengan pion. Jika ditutup dengan pion, pion kali pion, ya jelas buat hitam yang belum tahu, pasti menteri kali menteri. Pion kali pion, sekak. Langkah terbaik hitam itu raja geser ke D8, dan pion kali benteng promosi menteri. Tapi jika ditutupnya dengan gajah, ini adalah gerakan yang sangat fatal, karena pion kali benteng promosi menteri dan sekak mat. Jika ditutup dengan menteri, pion kali benteng promosi menteri, dan dipastikan putih akan memenangkan permainan. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi pion ke E4 menawarkan pion gratis. Di sini hitam tidak pion kali pion menerima gambit. Tapi di sini kita akan bahas jika hitam menolak gambit dari putih ini. Pasti banyak gerakan balasan hitam yang harus kita bahas saat menolak Blackmar gambit ini. Dan di sini kita akan membahas yang paling cepat dulu ya. Yaitu ada yang membalas dengan kuda ke C6. Ada juga yang membalas dengan pion ke C6. Pertama, di sini hitam menolak gambit dengan menggerakkan kuda ke C6, dan putih akan membalas dengan kuda ke C3. Buat kalian para pecatur pemula, wajib tahu kesalahan-kesalahan hitam saat menolak gambit dengan kuda C6 ini.
Karena bisa saja saat kalian bermain catur di posisi hitam menemukan posisi ini, atau juga jika kalian di posisi putih terus kalian mendapat posisi ini juga, kalian dapat menggunakan gerakan-gerakan yang akan kita tunjukkan di sini. Pada saat putih kuda ke C3, dari sini kita sering menyaksikan kesalahan hitam. Kesalahannya dimulai dari gerakan pion kali pion. Hitam bertujuan jika kuda kali pion, hitam akan untung 1 pion, yaitu menteri kali pion D4. Jadi jika kalian di posisi hitam, jangan terjebak dengan posisi ini. Karena buat putih yang sudah tahu trik ini, pastinya tidak akan kuda kali pion, tapi akan terus memajukan pion mengancam kuda. Posisinya jadi sama kan seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi untuk kita dapat melihat gerakan selanjutnya, kita dapat memutarnya ke belakang. Dan jika kalian penasaran dengan gerakan yang lainnya pada posisi ini, silahkan kalian berkomentar untuk kita bahas di lain kesempatan. Sekarang kita lanjut lagi ke jawaban hitam selanjutnya, yaitu pada posisi ini hitam menolak gambit dengan pion ke C6. Ini dikenal dengan nama pembukaan Karoken Defense. Setelah hitam pion ke C6, di sini ada 2 pergerakan balasan putih yang akan kita bahas, yaitu gerakan pion kali pion dan gerakan kuda ke C3. Pertama, kita lihat gerakan putih pion kali pion dan hitam menteri kali pion, yang bertujuan akan bergerak ke A5 nantinya jika putih kuda ke C3. Iya betul, di sini kuda B ini akan ke C3 mengancam menteri. Dan hitam ke A5 mengunci pergerakan kuda. Lalu putih kuda ke F3. Dan hitam gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih akan mengeluarkan gajahnya ke C4 menyerang pion F7. Hitam pion ke E6 menutup serangan gajah sekaligus membuka serangan gajah. Langkah hitam sementara masih bagus. Tapi di sini kan kita akan cari tahu di posisi mana putih akan melakukan serangan dan jebakan. Dan kesalahan hitam akan terjadi setelah putih menggerakkan pion ke A3. Jika kudanya bergerak ke D7 untuk melakukan rokade panjang, langkahnya masih bagus, tapi niatnya untuk rokade panjang yang kurang bagus. Dan buat putih akan mempersiapkan serangan dengan menteri ke D3 agar kuda dapat bergerak. Jika tebakan putih ini betul, hitam rokade panjang, maka putih akan mulai melakukan serangan dengan gajah ke F4. Jika kuda hitam bergerak ke C5 mengancam menteri, itu lebih baik. Pion tidak dapat kali kuda karena menteri bisa hilang. Tapi tujuan dan ketakutan yang salah sebetulnya yang membuat kalah para pecatur. Misalkan pada posisi ini kuda tidak mau bergerak ke C5. Alasannya sih bisa karena tidak ada petak yang bagus untuk gerakan kuda berikutnya. Setelah menteri pergi, kudanya jadi terancam pion. Jika kuda ke A4, putih akan menggerakkan pion ke B4 mengancam menteri. Yang dilakukan hitam tidak mungkin kuda kali kuda, karena menterinya terancam pion. Mungkin hitam akan gajah kali pion, dan putih pion kali pion mengancam menteri. Menteri kali pion, benteng kali kuda.
Jadi itulah alasannya kenapa kuda tidak ke C5. Atau hitam berniat akan menyerang kuda C dengan gajah nantinya. Makanya kuda tidak bergerak ke C5. Sehingga hitam blunder dan akan terjadi kesalahan besar. Misalkan gajah kali kuda. Ini bisa saja terjadi. Dan putih menteri kali gajah. Ini adalah awal posisi kemenangan putih. Dan jika benar hitam melakukan niatnya, yaitu gajah ke B4, mengunci pergerakan kuda, itu berarti hitam akan menukar gajah dengan benteng. Di sini kita sering temui kesalahan putih. Salah bergerak setelah posisi ini. Kesalahan putih karena takut kehilangan benteng pada posisi ini. Jadi di posisi ini tidak perlu takut kehilangan benteng. Lakukan saja pion kali gajah. Secara otomatis kan benteng mengancam menteri tanpa perlindungan. Menteri kali benteng sekak. Dan pada saat disekak dengan menteri ini, jangan pula putih menutupnya dengan kuda atau menteri. Tapi geserkan saja raja ke D2. Dan setelah ini, kekalahan hitam tidak dapat dihindari lagi. Lihat, benteng H putih mengancam menteri tanpa perlindungan. Semua petak yang membuat menteri aman pada posisi ini adalah kematian raja hitam. Pada posisi ini, ada yang berkomentar, kan di sini menteri kali benteng. Tapi bagaimana bang, jika menterinya tidak kali benteng? Maka dari itulah gunanya penjelasan. Mungkin kalimat penjelasan singkat saya ada yang kurang, jadinya penonton tidak paham. Mohon maaf ya bang, atas kekurangan saya menjelaskannya. Begini ya, tadi saya kan sudah bilang bahwa petak yang aman buat menteri adalah kematian raja hitam. Berarti sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada petak yang aman buat menteri selain kematian raja hitam. Misalkan menteri ke A6, gajah akan menangkap menteri. Jika menteri ke A5, pion akan menangkap menteri. Jika menteri ke A4, kuda menangkap menteri. Jadi begitu ya bang. Mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang. Terima kasih atas spotnya. Semua petak yang membuat menteri aman pada posisi ini adalah kematian raja hitam. Misalkan menteri kali benteng, menteri kali pion, sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6, sekak mat. Jadi itulah gerakan jebakan putih, pion kali pion tadi. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah hitam pion ke C6. Di sini putih tidak pion kali pion. Tapi kita akan tunjukkan gerakan putih membalas posisi ini dengan kuda ke C3. Melindungi pion. Setelah putih kuda ke C3, masih banyak gerakan jawaban yang mungkin akan dilakukan hitam. Dan pada video kali ini kita akan membahas gerakan hitam pion kali pion. Jika di posisi seperti ini hitam melakukan pion kali pion, putih kuda kali pion. Setelah kuda kali pion ini, ada dua gerakan balasan hitam yang akan kita tunjukkan. Dua gerakan balasan hitam ini sering sekali kita jumpai di permainan-permainan pada umumnya saat posisi seperti ini. Dua gerakan balasan hitam yang akan kita tunjukkan yaitu, pertama, jika gajah ke F5 mengancam kuda. Gerakan kedua yaitu jika hitam kuda ke F6. Pertama, jika gajah ke F5 mengancam kuda, di sini putih jangan salah bergerak. Gerakan saja kuda ke G3 mengancam balik gajah.
Jika gajah mundur ke G6, gerakan kuda ke F3. Catur itu bisa kalah jika punya tujuan dan ketakutan yang salah, seperti pada posisi ini. Hitam bertujuan ingin menguasai jalur C2 dengan gajahnya. Setelah melihat kuda bergerak ke F3, jika takut gajahnya ditangkap kuda, biasanya akan membuka jalan kabur gajahnya dengan memajukan pion ke H6. Lalu putih kuda ke E5, mengancam gajah, dan gajah kabur ke H7. Ini adalah awal dari kesalahan hitam. Kenapa bisa dibilang ini kesalahan? Karena putih akan sangat gampang menyerang hitam. Jika posisi sudah begini, putih akan memulai serangan ke H5 dengan menteri, mengancam skakmat di petak F7. Pastinya hitam akan menutup dengan pion dan sekaligus mengancam menteri. Putih tidak perlu melarikan menterinya. Gerakan saja gajah ke C4, mengancam skakmat juga di petak F7. Jadi, jika hitam kali menteri juga percuma, karena gajah kali pion skakmat. Jika hitam menutup serangan gajah dengan pion, barulah menteri putih harus pergi ke E2. Untuk apa pergi ke E2? Jika menteri kali pion, kuda kali pion. Jika kuda dibiarkan, hitam akan kehilangan benteng. Jika raja kali kuda, menteri kali pion skak. Raja hanya dapat geser ke G7. Menteri ke F7 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah kuda kali pion. Di sini kuda ke F6, mengajak pertukaran kuda. Menteri putih akan ke D3, melindungi kuda. Kesalahan hitam sering terjadi setelah menteri ke D3. Kesalahan pertama yaitu jika gajah ke F5. Setelah gajah ke F5, hitam akan kehilangan gajahnya, karena kuda akan kali kuda skak. Dan setelahnya menteri kali gajah. Kesalahan kedua, jika hitam memajukan pion ke E5, memberikan pion gratis, bertujuan untuk menekan raja putih nantinya. Putih akan pion kali pion. Buat hitam yang bertujuan menekan raja, tidak akan menteri kali menteri, tapi akan mendapatkan targetnya, yaitu dengan menggerakkan menteri ke A5 skak. Putih harus menutup dengan gajah agar jalan rokade panjang dapat terbuka. Dan dengan senangnya hitam kali pion E5. Padahal ini hitam terjebak sendiri dengan pola pikir yang salah. Memang sih kelihatannya nampak menekan putih. Buat putih yang belum tahu trik untuk mengatasi posisi ini, pastinya akan merasa terdesak karena kuda tidak dapat diangkat terkunci menteri. Untuk mengatasi serangan seperti ini, yaitu lakukan saja rokade panjang. Jangan pedulikan kuda, karena kesalahan yang sangat fatal buat hitam jika menangkap kuda. Pastinya buat hitam yang menginginkan kuda akan menangkapnya dengan kuda. Karena jika ditangkap dengan menteri, menterinya akan hilang dengan benteng. Padahal justru jika ditangkap dengan kudalah langkah hitam yang sangat fatal.
Setelah kuda kali kuda, putih hanya butuh 3 gerakan saja untuk mematikan hitam. Posisi ini cakep loh buat kalian tebak-tebakan. Langkah pertama pasti kalian sudah dapat menebaknya, yaitu putih akan melakukan pengorbanan menteri. Ke D4, skak. Raja kali menteri. Gajah akan ke G6, double skak. Ada 2 pilihan gerakan terakhir untuk mematikan hitam, yaitu jika raja geser ke C7 dan jika raja geser ke D8. Jika raja gesernya ke C7, gajah ke D8, skak mat. Jika raja geser ke D8, benteng ke D8, skak mat.